Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat kentang yang gembul dan juga montok. Untuk teksturnya super empuk, lembut, seratnya juga halus. Sekalian aku mau berbagi tips bagaimana cara menghasilkan donat yang gembul dan juga montok. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu. Lalu aku tambahkan 100 gram kentang yang sudah aku kukus lalu dihaluskan. 45 gram gula pasir. 15 gram susu bubuk. 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip. 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 85 sampai 90 gram menyesuaikan dengan tingkat kelembekan adonan. Nah, ini langsung aja aku uleni dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau menguleninya dulu dengan tangan juga boleh. Dan setelah adonannya menggumpal seperti ini, aku matikan dulu mixernya, lalu aku masukkan 4 gram ragi dan ini lanjut diuleni dengan speed nomor 2 hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 10 sampai 13 menit. Dan setelah 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang, dan jangan lupa tangannya diolesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 25 gram, tapi semua kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau misalkan mau donatnya lebih besar, kalian bisa menimbangnya dengan berat 35 sampai 40 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi, aku dapat 21 buah. Jadi langsung aja aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, mulus dan bawahnya terkunci rapat, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Jangan lupa alasnya ditaburi dengan terigu atau kalau enggak bisa diolesi dengan minyak goreng. Nah, selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit hingga setengah mengembang. Dan setelah 30 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, jadi langsung aja akan aku cetak. Tapi sebelumnya ini mau aku taburi dulu dengan terigu supaya nanti ketika dicetak si adonannya itu tidak lengket. Nah, ini aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Dan untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan kayu dengan diameter 6 cm.
Selanjutnya aku baluri tanganku dengan terigu, lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan dan adonannya dibaluri lagi dengan terigu supaya nggak lengket, lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya ini mau aku pipihkan. Nah, tips dari aku kalau misalkan kalian pengen hasil donatnya gembul, gemoy, nah untuk memipihkannya harus di dalam cetakan seperti ini. Nah, ini aku lubangi adonan donatnya dan hasilnya seperti ini, rapi ya. Lalu aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk proses proofing. Nah, ini aku ulangi sekali lagi cara mencetaknya. Aku baluri adonannya ke dalam terigu, lalu aku masukkan ke dalam cetakan, pastikan di tengah-tengah, lalu pipihkan di dalam cetakan dan terakhir aku lubangi. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah. Dan setelah 1 jam setengah di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah gemoy-gemoy banget, udah siap untuk digoreng. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak. Kalau misalkan kalian ada termometer, untuk suhu ideal menggoreng donat yaitu 160 derajat. Nah, sekarang aku masukkan donat ke dalam minyak panas dan ini digoreng hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan untuk teknik penggorengan donat supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak, cukup sekali balikan aja, jadi jangan terlalu sering dibolak-balik supaya donatnya tidak menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, langsung aja dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisi donatnya kecoklatan. Nah, ini bisa kalian lihat donatnya gemoy-gemoy, montok, white-nya juga tinggi dan sudah dipastikan donatnya itu super empuk. Nah, ini donatnya udah mateng, kedua sisi donatnya udah kecoklatan, jadi langsung aja akan aku angkat. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng dan juga udah dingin. Ini tuh super empuk, kempus-kempus banget. Kalau ditekan-tekan kayak gini dia tuh udah kayak squishy ya, bisa kembali seperti bentuk semula. Nah, untuk yang pertama donatnya akan aku topping dengan gula halus. Caranya gampang banget, cukup ditaburi dengan gula halus menggunakan saringan seperti ini. Nah, untuk donat yang kedua akan aku topping dengan keju, tapi sebelumnya donatnya itu sudah aku celupkan ke glaze tiramisu. Jadi supaya untuk perekat nanti kejunya itu bisa menempel. Dan yang terakhir donatnya akan aku topping dengan meses coklat. Nah, ini sebelumnya donatnya sudah aku celupkan ke glaze coklat, lalu aku celupkan lagi ke meses coklat. Dan ini dia donat kentang yang gembul dan juga montoknya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau berbagi tutorial membuat donat lengkap dengan tips dan triknya supaya kalian berhasil dalam membuat donat. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, sebelum lanjut ke resep, aku mau perkenalkan kompor baru aku, yaitu kompor listrik dari Premier. Tombolnya udah digital touchscreen dengan 4 pilihan menu memasak dan 8 pilihan mode daya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu sudah ada timernya juga, jadi kita bisa meninggalkan masakan tanpa harus takut masakannya gosong atau tidak matang. Dan kabar baiknya, kompor listrik Premier ini sudah support semua jenis wajan atau panci, yang penting bagian bawahnya datar. Yuk buruan dicek out di Premier official shop.
Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu. Nah, untuk terigunya aku mix protein tinggi dan juga protein sedang. Selanjutnya aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip atau dilewat. Lalu aku tambahkan juga 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni hingga adonannya menggumpal dengan speed nomor 1 atau speed rendah. Tujuannya supaya mixernya tidak mudah panas, jadi mixernya itu tidak cepat rusak dan ke adonannya juga tidak mudah panas. Nah, ini adonannya udah menggumpal. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2 dan ini akan aku uleni selama 5 menit hingga adonannya hampir kalis. Dan setelah 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis. Aku matikan mixer, lalu aku masukkan 3 gram ragi. Lalu ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 selama 8 menit. Nah, banyak yang nanya nih, kenapa raginya dimasukkan belakangan? Aku jawab sekarang ya. Tujuannya adalah tidak lain supaya ketika proses rounding raginya belum aktif karena dimasukkan belakangan. Jadi adonan akan lebih enak ketika di rounding tidak ada perlawanan dari adonan. Nah, teknik ini sangat membantu kalau kita membuat adonan dalam skala besar. Jadi kita tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan ragi. Semoga membantu ya. Satu lagi ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu ketika mau mixer adonannya naik atau menggulung ke atas. Nah, jawabannya tukar posisi spiral mixer dengan berlawanan arah, dijamin adonannya tidak akan naik lagi ke atas. Nah, ini gak kerasa adonannya udah kalis aja. Jadi total aku menguleni dari awal itu yaitu sekitar 15 menit. Sekarang aku mau cek kekalisan adonan. Nah, ini adonannya aku bentangkan seperti ini, dan apabila adonannya mampu membuat selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Lalu aku pindahkan adonan ke atas alas kerja. Nah, ini adonannya aku bulatkan atau padatkan terlebih dahulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu mengembang. Dan jangan lupa tangan dan alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Dan sekarang lanjut, adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 sampai 24 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya akan aku istirahatkan selama 20 menit. Dan setelah 20 menit aku diamkan. Nah, ini adonannya udah sedikit mengembang dan tentunya udah rileks, udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Selanjutnya aku siapkan juga cetakan kayu diameter 6 cm. Lalu aku baluri tanganku dengan terigu dan aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah, ini adonannya setelah dibaluri dengan terigu aku masukkan ke dalam cetakan lalu aku pipihkan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalkan nggak pakai cetakan juga bisa, cukup ditepuk-tepuk aja atau dipipihkan menggunakan benda apa aja, yang penting permukaannya datar dan semua udaranya bisa keluar. Nah, setelah bentuknya pipih seperti ini, selanjutnya aku simpan di atas alas donat dan udah siap untuk di proofing. Selanjutnya aku tutup dan ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit.
Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, hasilnya gemoy-gemoy banget dan udah siap untuk digoreng. Nah sekarang aku mau panaskan minyak, dan untuk adonannya biarkan dulu di angin-angin selama 15 menit supaya permukaannya itu kering, jadi nanti dia tidak terlalu menyerap minyak. Setelah minyak panas, langsung aja goreng donat hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Nah kalau misalkan sudah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik. Dan aku mohon maaf banget, ternyata ketika proses memasukkan adonan donat ke dalam minyaknya itu videonya itu kehapus ya. Nah ini aku mau kasih contoh salah satu rondingan bocor itu seperti ini. Jadi ketika digoreng, si bagian bawahnya itu belebek dan bentuknya juga tidak stabil. Nah ini tiba-tiba donatnya udah diangkat aja, dan ternyata video pas mengangkat donat dari minyak itu sama juga kehapus. Aku minta maaf ya. Jadi kalian bisa langsung lihat hasilnya aja. Hasil donatnya gemoy, montok, dan juga super empuk dan juga lembut. Sekarang donatnya akan aku biarkan hingga dingin karena aku mau lanjut untuk membuat isiannya. Nah ini untuk isiannya aku pakai 1 bungkus Mayfla coklat. Lalu aku tambahkan 150 ml air panas. Nah ini untuk airnya harus benar-benar panas ya. Langsung aja ini akan aku aduk-aduk hingga membentuk fla yang kental. Nah ini flanya udah mengental, selanjutnya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Nah untuk balurannya di sini sudah aku siapkan 1 sendok makan gula halus yang sudah aku campur dengan 4 sendok makan susu bubuk karena aku kurang suka manis. Jadi untuk gula halusnya aku pakai 1 sendok makan aja. Selanjutnya aku ambil 1 donat, lalu aku baluri ke dalam susu bubuk hingga menutupi seluruh permukaan donatnya. Nah ini semua donatnya udah selesai aku baluri dengan gula halus dan juga susu bubuk, dan sekarang ini mau aku lubangi menggunakan sumpit. Selanjutnya aku beri isian fla coklat yang sudah aku buat tadi. Nah ini dia donat bomboloninya udah jadi, hasilnya gemoy banget. Semoga videonya bermanfaat dan aku harap kalian bisa mempraktekkan semua tips dan trik yang sudah aku berikan. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat susu Malaysia yang lagi viral banget, dan katanya kalau mau beli harus ngantri sampai berjam-jam. Daripada harus mengantri lama, lebih baik bikin sendiri, lebih puas karena hasilnya lebih banyak dan rasanya juga nggak kalah enak. Untuk tekstur donatnya super empuk, lembut, dan juga wangi karena aku pakai base donat kentang. Nah jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, lalu aku tambahkan 100 gram kentang yang sudah aku kukus lalu dihaluskan, 45 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 85 sampai 90 gram menyesuaikan dengan tingkat kelembekan adonan. Nah ini langsung aja aku uleni dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah di sini kalau misalkan kalian mau menguleninya dulu dengan tangan juga boleh.
Dan setelah adonannya menggumpal seperti ini, aku matikan dulu mixernya, lalu aku masukkan 4 gram ragi dan ini lanjut diuleni dengan speed nomor 2 hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 10-13 menit. Dan setelah 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang, dan jangan lupa tangannya diolesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 25 gram, tapi semua kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau misalkan mau donatnya lebih besar, kalian bisa menimbangnya dengan berat 35 sampai 40 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi, aku dapat 21 buah. Jadi langsung aja aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah kurang lebih seperti ini, mulus dan bawahnya terkunci rapat, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Jangan lupa alasnya ditaburi dengan terigu atau kalau enggak bisa diolesi dengan minyak goreng. Nah selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit hingga setengah mengembang. Dan setelah 30 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, jadi langsung aja akan aku cetak. Tapi sebelumnya ini mau aku taburi dulu dengan terigu supaya nanti ketika dicetak si adonannya itu tidak lengket. Nah ini aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Dan untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan kayu dengan diameter 6 cm. Selanjutnya aku baluri tanganku dengan terigu, lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan dan adonannya dibaluri lagi dengan terigu supaya nggak lengket, lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya ini mau aku pipihkan. Nah tips dari aku kalau misalkan kalian pengen hasil donatnya gembul, gemoy, nah untuk memipihkannya harus di dalam cetakan seperti ini. Nah ini aku lubangi adonan donatnya. Dan hasilnya seperti ini, rapi ya. Lalu aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk proses proofing. Nah ini aku ulangi sekali lagi cara mencetaknya. Aku baluri adonannya ke dalam terigu, lalu aku masukkan ke dalam cetakan, pastikan di tengah-tengah, lalu pipihkan di dalam cetakan, dan terakhir aku lubangi. Nah ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah. Dan setelah 1 jam setengah di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah gemoy-gemoy banget, udah siap untuk digoreng.
Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak. Kalau misalkan kalian ada termometer, untuk suhu ideal menggoreng donat yaitu 160 derajat. Nah, sekarang aku masukkan donat ke dalam minyak panas dan ini digoreng hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan untuk teknik penggorengan donat supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak, cukup sekali balikan aja, jadi jangan terlalu sering dibolak-balik supaya donatnya tidak menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, langsung aja dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisi donatnya kecoklatan. Nah, ini bisa kalian lihat donatnya gemoy-gemoy, montok, white-nya juga tinggi dan sudah dipastikan donatnya itu super empuk. Nah, ini donatnya udah mateng, kedua sisi donatnya udah kecoklatan, jadi langsung aja akan aku angkat. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng dan juga udah dingin. Ini tuh super empuk, kempus-kempus banget. Kalau ditekan-tekan kayak gini dia tuh udah kayak squishy ya, bisa kembali seperti bentuk semula. Lanjut ke topping. Untuk topping pertama aku pakai susu bubuk original. Nah, ini aku masukkan dulu ke dalam wadah. Lalu aku masukkan juga donat ke dalam wadah dan ini akan aku tutup lalu aku kocok-kocok. Nah, hasilnya seperti ini dan mohon maaf aku nggak pakai sarung tangan karena memang ini tuh untuk konsumsi pribadi. Kalau misalkan untuk jualan wajib pakai sarung tangan. Dan untuk topping yang kedua aku pakai susu bubuk coklat, sama seperti sebelumnya aku masukkan ke dalam wadah lalu aku ambil satu donat dan ini aku kocok-kocok lagi. Nah, seperti ini toppingnya merata dan lanjut aku mau lanjut ke topping yang terakhir yaitu topping matcha. Nah, untuk topping matchanya di sini aku pakai coklatos yang rasa matcha. Aku masukkan donat ke dalam wadah dan ini juga sama aku kocok-kocok. Dan ini dia donat susu Malaysianya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat mochi yang belakangan ini lagi viral. Nah, menurut aku rasanya unik ya. Perpaduan mochi yang kenyal ditambah donat yang empuk dengan isian yang lumer, menjadikan perpaduan yang sempurna dan rasa yang unik. Nah, sebelum lanjut ke resep, aku mau perkenalkan kompor baru aku, yaitu kompor listrik dari Premier. Tombolnya udah digital touchscreen dengan 4 pilihan menu memasak dan 8 pilihan mode daya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu sudah ada timernya juga, jadi kita bisa meninggalkan masakan tanpa harus takut masakannya gosong atau tidak matang. Dan kabar baiknya kompor listrik Premier ini sudah support semua jenis wajan atau panci, yang penting bagian bawahnya datar. Yuk buruan di check out di Premier official shop. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu. Nah, untuk terigunya aku mix protein tinggi dan juga protein sedang. Selanjutnya aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver. Kalau nggak ada boleh di skip atau dilewat. Lalu aku tambahkan juga 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni hingga adonannya menggumpal dengan speed nomor 1 atau speed rendah. Tujuannya supaya mixernya tidak mudah panas, jadi mixernya itu tidak cepat rusak dan ke adonannya juga tidak mudah panas. Nah, ini adonannya udah menggumpal. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2 dan ini akan aku uleni selama 5 menit hingga adonannya hampir kalis.
Dan setelah 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis. Aku matikan mixer, lalu aku masukkan 3 gram ragi. Lalu ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 selama 8 menit. Nah, banyak yang nanya nih, kenapa raginya dimasukkan belakangan? Aku jawab sekarang ya. Tujuannya adalah tidak lain supaya ketika proses rounding raginya belum aktif karena dimasukkan belakangan. Jadi adonan akan lebih enak ketika di rounding tidak ada perlawanan dari adonan. Nah, teknik ini sangat membantu kalau kita membuat adonan dalam skala besar. Jadi kita tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan ragi. Semoga membantu ya. Satu lagi ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu ketika mau mixer adonannya naik atau menggulung ke atas. Nah, jawabannya tukar posisi spiral mixer dengan berlawanan arah, dijamin adonannya tidak akan naik lagi ke atas. Nah, ini gak kerasa adonannya udah kalis aja. Jadi total aku menguleni dari awal itu yaitu sekitar 15 menit. Sekarang aku mau cek kekalisan adonan. Nah, ini adonannya aku bentangkan seperti ini, dan apabila adonannya mampu membuat selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Lalu aku pindahkan adonan ke atas alas kerja. Nah, ini adonannya aku bulatkan atau padatkan terlebih dahulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu mengembang. Dan jangan lupa tangan dan alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Dan sekarang lanjut, adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 sampai 24 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya akan aku istirahatkan selama 20 menit. Dan setelah 20 menit aku diamkan. Nah, ini adonannya udah sedikit mengembang dan tentunya udah rileks, udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Selanjutnya aku siapkan juga cetakan kayu diameter 6 cm. Lalu aku baluri tanganku dengan terigu dan aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah, ini adonannya setelah dibaluri dengan terigu aku masukkan ke dalam cetakan lalu aku pipihkan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalkan nggak pakai cetakan juga bisa, cukup ditepuk-tepuk aja atau dipipihkan menggunakan benda apa aja, yang penting permukaannya datar dan semua udaranya bisa keluar. Nah, setelah bentuknya pipih seperti ini, selanjutnya aku simpan di atas alas donat dan udah siap untuk di proofing. Selanjutnya aku tutup dan ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit. Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, hasilnya gemoy-gemoy banget dan udah siap untuk digoreng. Nah, sekarang aku mau panaskan minyak dan untuk adonannya biarkan dulu di angin-angin selama 15 menit supaya permukaannya itu kering, jadi nanti dia tidak terlalu menyerap minyak. Setelah minyak panas langsung aja goreng donat hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Nah, kalau misalkan sudah kecoklatan seperti ini jangan lupa dibalik, dan aku mohon maaf banget ternyata ketika proses memasukkan adonan donat ke dalam minyaknya itu videonya itu kehapus ya. Nah, ini aku mau kasih contoh salah satu roundingan bocor itu seperti ini. Jadi ketika digoreng si bagian bawahnya itu belebeb dan bentuknya juga tidak stabil.
Nah ini tiba-tiba donatnya udah diangkat aja, dan ternyata video pas mengangkat donat dari minyak itu sama juga kehapus. Aku minta maaf ya. Jadi kalian bisa langsung lihat hasilnya aja. Hasil donatnya gemoy, montok, dan juga super empuk dan juga lembut. Sekarang donatnya akan aku biarkan hingga dingin karena aku mau lanjut untuk membuat isiannya. Nah ini untuk isiannya aku pakai 1 bungkus Mayfla coklat. Lalu aku tambahkan 150 ml air panas. Nah ini untuk airnya harus benar-benar panas ya. Langsung aja ini akan aku aduk-aduk hingga membentuk fla yang kental. Nah ini flanya udah mengental. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut aku mau buat kulit mochinya dari 100 gram tepung ketan. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram maizena, 2 sendok makan minyak goreng, dan 140 ml air. Nah ini untuk airnya aku sarankan ganti dengan susu cair supaya rasanya lebih enak. Selanjutnya ini aku aduk hingga tercampur rata dan adonannya lembut. Nah ini adonannya udah tercampur rata dan juga halus, jadi langsung aja akan aku masukkan ke dalam loyang. Nah ini untuk loyangnya seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan minyak goreng. Selanjutnya ini akan aku kukus selama 25 menit. Dan setelah 25 menit dikukus, nah ini adonan mochinya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam kukusan. Lalu aku keluarkan dari dalam loyang. Nah untuk alasnya dan sarung tangan plastiknya sudah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Nah ini karena adonan mochinya masih panas banget, jadi aku aduk-aduk dulu menggunakan spatula seperti ini hingga adonan mochinya tidak terlalu panas lagi. Setelah adonan mochinya agak hangat, udah bisa dipegang. Nah ini aku lanjut uleni menggunakan tangan hingga adonan mochinya lentur dan juga lembut. Lalu adonan mochinya akan aku bagi menjadi 6 bagian sama rata. Nah jadi untuk satu resep adonan mochi ini hanya menghasilkan 6 buah aja. Kalau misalkan mau lebih banyak kalian bisa buat 2 kali lipat atau 4 kali lipat. Selanjutnya adonan mochinya akan aku bentuk pipih. Setelah kulit mochinya pipih, aku ambil donat, lalu aku beri lubang, dan ini aku beri isian fla coklat yang sudah aku buat tadi. Setelah donatnya diberi isian, aku simpan di atas adonan mochi, lalu aku bungkus dengan cara direkatkan ke atas seperti ini. Lalu bagian luarnya akan aku taburi dengan maizena yang sudah aku sangrai supaya tidak lengket. Dan terakhir aku taburi dengan susu bubuk coklat. Nah ini dia donat mochi isi fla coklatnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.